Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Widianti, SPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika, Deskriptif, dan Pengolahan Angka. Saya Salma Sabda dan Evira Marsha dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa materi dari proyek kami yang berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan M-Banking di Era Modern. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Dengan perkembangannya teknologi di era modern telah memberikan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perbankan. Perbankan menyediakan layanan mobile M-Banking untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi dan mengakses layanan M-Banking. Mobile banking membuka peluang bagi bank untuk menawarkan layanan dan produk keuangan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Perkembangan bank secara digital menggantikan peranan bank tradisional, memiliki banyak manfaat dan meningkatkan customer satisfaction dalam hal pelayanan yang baik sehingga bank akan menjadi lebih kompetitif dalam meningkatkan service quality. Jadi penggunaan M-Banking di era modern telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kenyamanan dalam layanan perbankan bagi masyarakat. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini berupa mengetahui waktu nasabah membuka M-Banking setiap bulan, fitur yang disediakan dalam M-Banking membantu dalam menjalankan aktivitas, M-Banking merupakan layanan perbankan yang aman, bagaimana call center memberikan pelayanan terhadap pengguna, apakah M-Banking sering terjadi error, seberapa sering menggunakan layanan M-Banking untuk transaksi, apakah pengguna mempunyai M-Banking hanya untuk menabung, apa pengguna mempunyai M-Banking karena mempengaruhi tren saat ini, bagaimana layanan mengatur limit saldo, dan apakah fitur yang tersedia dapat dipahami. Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa setuju pengguna terhadap fitur dan layanan yang disediakan oleh perbankan dalam M-Banking. Perbankan merupakan sarana dalam menjalankan berbagai kegiatan transaksi keuangan. Perbankan di Indonesia terus berinovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi berupa penyedia layanan M-Banking. Pengertian dari M-Banking sendiri adalah platform teknologi yang disampaikan oleh lembaga keuangan seperti cek saldo, transfer uang, melakukan transaksi, dan membayar tagihan dari jarak jauh, kapanpun dan dimanapun, dengan mengadopsi perangkat seluler seperti ponsel atau asisten digital. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau sering disebut OJK, pada tahun 2020, Internet Banking adalah salah satu layanan perbankan elektronik yang diberikan oleh bank untuk mengakses rekening dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Baik, untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Evira. Ini saya akan menjelaskan karakteristik responden. Untuk karakteristik responden yang pertama yaitu jenis kelamin. Dari 54 responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian, laki-laki sebanyak 8 responden atau setara dengan 14,8%.
Sedangkan untuk perempuan, yaitu sebanyak 46 responden atau setara dengan 85,2% dari keseluruhan jumlah responden. Untuk karakteristik responden yang kedua, yaitu umur saat ini. Dan berbagai macam jenis umur yang terdapat pada diagram di sebelah kiri. Di usia 17-25 tahun adalah jumlah yang terbanyak sesuai yang ada pada diagram, yaitu 87% dari keseluruhan jumlah responden. Untuk usia 26-35 tahun pada diagram pada diagram di samping sebanyak 9,3% dari keseluruhan jumlah responden. Untuk karakteristik responden yang ketiga, yaitu lama menggunakan m-banking. Berbagai macam lamanya menggunakan m-banking untuk kurang dari 1 tahun sebanyak 25,9%. Sedangkan 1-3 tahun lamanya menggunakan m-banking sebanyak 42,6%. Lamanya menggunakan m-banking untuk 3-5 tahun itu sebanyak 20,4%. Sedangkan lebih dari 5 tahun penggunaan m-banking itu sebanyak 11,1%. Dan karakteristik responden yang terakhir yaitu menggunakan m-banking yang digunakan saat ini itu berbagai macam jenisnya. Penggunaan m-banking BCA paling banyak yakni 28 responden atau 51,9%. Pengguna m-banking BRI sebanyak 10 responden atau 18,5%. Pengguna m-banking Mandiri sebanyak 5 responden atau 9,3%. Sedangkan Bank BSI sebanyak 4 responden atau 7,4% dari keseluruhan jumlah responden. Untuk selanjutnya akan dibahas lagi oleh Salma Sajidah. Baik, untuk pembahasan perumusan masalah dari hasil penelitian, pada tabel seberapa sering nasabah membuka m-banking setiap bulannya, kita mencari modus. Modus yaitu merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu data statistika. Sehingga modus dari tabel di samping adalah 1, karena jumlah frekuensinya sebanyak 27. Baik, untuk tabel kedua, fitur yang disediakan dapat membantu dalam beraktivitas. Modus yang terdapat pada tabel di samping adalah kelas 1 karena jumlah frekuensi sebanyak 39. Yang ketiga ada tabel m-banking menyediakan layanan perbankan yang aman. Modusnya yaitu 1 karena jumlah frekuensinya sebanyak 27. Yang keempat ada call center memberikan pelayanan terhadap nasabah sehingga modus dari tabel di samping adalah 2 karena jumlah frekuensinya sebanyak 21 atau 21 responden. Yang terakhir ada sering terjadi error pada sistem layanan m-banking. Modusnya ada di kelas 3, frekuensinya 18 atau sebanyak 18 responden. Baik, untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Ebira. Oke, untuk pembahasan yang ke-6,
yaitu pengguna m-banking menggunakan untuk melakukan transaksi pada tabel di sebelah kiri itu kelas 1 adalah jumlah frekuensi yang paling banyak. Sehingga modus dari pengguna m-banking menggunakan untuk melakukan transaksi itu adalah 1 karena jumlah frekuensi sebanyak 33. Untuk pembahasan perumusan masalah yang ke-7, yaitu menggunakan m-banking hanya untuk tabungan. Modusnya adalah 3, karena jumlah frekuensi lebih banyak dari yang lain, yaitu jumlah frekuensinya sebanyak 17. Dan untuk pembahasan perumusan masalah yang ke-8, yaitu menggunakan m-banking karena pengaruh tren saat ini. Modus yang terdapat pada tabel di sebelah kiri itu terdapat di kelas 3, karena jumlah frekuensinya sebanyak 16 responden. Untuk pembahasan perumusan masalah yang ke-9, yaitu layanan m-banking dapat mengatur limit saldo. Dari tabel di samping, modusnya adalah 2 karena jumlah frekuensinya sebanyak 22 responden. Dan untuk pembahasan perumusan masalah yang terakhir, yaitu fitur yang tersedia dapat dipahami dengan baik. Modus pada tabel di samping, yaitu 1 karena jumlah frekuensinya sebanyak 29 responden. Baik, kesimpulannya akan dibahas atau dibacakan oleh Salma. Baik, kesimpulannya, grafik yang ditampilkan terhadap pernyataan kuesioner m-banking sangat memudahkan dalam menjalankan aktivitas, terutama dalam melakukan transaksi dan alat sebagai tabungan online. Menggunakan m-banking di era modern ini bukan hanya menyesuaikan tren, akan tetapi menggunakan m-banking sebagai sarana untuk menabung online dan memudahkan dalam melakukan transaksi. Karena layanan m-banking cukup aman untuk digunakan oleh banyak pengguna sebagai tabungan online. Jadi, dengan adanya m-banking di era modern, memberikan kemudahan bagi para nasabah. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.